Nikah lagi, cerai lagi, 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 nikah lagi, cerai lagi. Terus aja ngulang terus. Ini adalah contoh looping pattern ya, ketika seseorang itu masuk dalam pola di mana dia nikah cerai terus. Dan looping pattern ini bisa terjadi di banyak hal. Misalnya dalam bisnis, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Pas udah mau capai, gagal. Pas udah mau capai, gagal. Pas udah mau capai, gagal. Atau misalnya kayak bukan di situ aja, ditipu misalnya. Karena tipu lagi, tipu lagi, tipu lagi. Nah, baik ditipu di bisnis, baik ditipu sama pacar gitu ya. Nah, sering banget kayak begitu. Atau bilangnya ditipu pasangan. Dan pattern ini akan terus-menerus terulang kalau selama belum diselesaikan dia nyangkut di benak bawah sadarnya kita. Jadi biasa ada underlying di dalam. Ya, hal ini yang memicu ya, core emotion yang memicu looping pattern ini. Ya, looping artinya berulang ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena mekanismenya di saat emosinya itu intens banget, dia akan inviting, mendatangkan kejadian-kejadian yang serupa. Karena yang kita datangkan dalam kehidupan kita bukan yang kita pikirkan dan kita inginkan. Karena pikiran dan keinginan itu di sekitaran sini ya, di neokorteks kita. Tapi yang di bawah sadar kita ini adalah yang kita yakinkan. Yang kita yakini dia nempel di bawah sadar kita, dan itu yang akan chanting ya energinya, yang akan mendatangkan hal yang baik kepada kita. Tapi kalau misalkan kita takut, atau misalkan kita kayak misalnya contoh, waduh nanti ini kalau aku pacaran sama ini dia bakalan beneran sayang nggak ya? Jangan-jangan dia kayak gitu lagi, 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 kayak gitu lagi. Datang terus, akhirnya kejadiannya kayak kita lagi berzikir ya. Jadi akhirnya kejadiannya yang benar-benar muncul adalah yang kayak begitu lagi. Nah, sama kayak misalkan kalau udah pernah kena tipu, wah ini ditipu lagi gaya, tipu 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 kali. Itu pertanyaan yang kita tanya-tanyakan terus-menerus itu. Nah, itulah pertanyaan chanting. Ya, pertanyaan yang sifatnya kayak zikirnya kita, ya, sehingga akhirnya mendatangkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Karena sejatinya Tuhan seperti prasangka umatnya. Kalau prasangkanya baik, yang baik-baik datang. Kalau yang buruk-buruk, yang buruk-buruk datang. Nah, persoalannya gimana nih caranya supaya kita ngeberesin ini semua? Yang pertama, identifikasi. Emosi apa aja yang muncul. Ya, setelahnya kita pinpoint mana yang paling kencang rasanya. Nah, dari situ yang kita eksplorasi. Habis eksplorasi nanti kita buang. Ya, setelah dibuang nanti dia akan hilang. Dan kalau misalkan udah hilang, dia nggak kembali lagi tuh. Jadi ketika dia hilang, di sini kan nggak ada cantingnya lagi. Kita nggak bilang lagi, aduh nanti dibohongin lagi, atau nanti gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kalau gagal lagi ya jadi gagal. Tapi ketika dibuang, di sini kan nggak bertanya-tanya lagi. Nggak ada overthinkingnya lagi di pikiran kita, karena nggak ada cognitive distortion, karena udah beres, clear dari core emotionnya. Nah, di saat ini terjadi, ini clear, sempurna. Ketika sempurna, berarti Anda sudah dihitung lulus ujian. Karena Anda nggak mengulangi lagi hal yang sama loh jadinya. Nah, ini yang perlu diberesin ya di bawah sadar kita. Jangan sampai kita ngulangin terus di pola-pola yang sama. Jadi kalau dalam hidupmu ada pola-pola berulang yang tanpa kamu sadarin, perlu kamu buang supaya tidak looping. Jadi break the loop, kamu akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan dengan sebuah keyakinan. Karena di sini bukan hal yang tidak diyakini lagi. Misalnya, saya pengen penghasilan 100 juta per bulan. Tapi di bawah sininya bilang, nggak mungkin, nggak bisa kamu, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Dinyanyiin ya. Apa yang terjadi? Nggak bisa ya. Jadi break the loop, beresin core emotionnya, maka rezeki kamu akan lebih baik lagi.